Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawah yang akan dibawakan oleh Isa dan Saila. Kepada Isa dan Saila, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum la tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Anfal ayat 20 sampai 21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. The next program is Pembacaan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh seluruh anggota OSIS. Kepada seluruh anggota OSIS, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu
wabarakatuh. Thanks for them. The last program is Ceramah agama akan dibawakan oleh Ustaz Junaidi SHG. Kepada Ustaz Junaidi SHG. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan, Ibu dan Bapak Majelis Guru, serta anak-anak kami yang kami cintai. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir di pagi ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita tambah ilmu sedikit. Walaupun demikian banyak nampak di Bapak tidak banyak yang nak bawa buku. Sedangkan dicatat tidak juga tinggal, apalagi tidak dicatat. Sedangkan diperhatikan dengan serius, tidak juga membekas di dalam kepala kita. Apalagi kalau tidak serius. Pagi ini Bapak akan menyampaikan, kalau dibilang judulnya adalah musuh, 4 macam musuh yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Empat macam musuh yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada suatu istilah bagi kita ini, musuh jangan dicari, ketemu musuh pantang dielaan. Itu sakit saya kok Pak datang jawab ya. Namun demikian, kita yang namanya umat Islam itu pasti punya musuh. Siapa yang ingin bermusuh-musuhan? Tidak ada kan? Yang ingin bermusuh-musuhan itu tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan Allah 4 macam musuh yang mesti kita hadapi dalam hidup ini. Pertama, musuh yang pertama itu musuh bebuyutan namanya. Siapa dia? Siapa musuh bebuyutan kita?
Setan. Setan, iblis. Kan kita tahu dalam sejarah, ketika Adam diciptakan, disuruh tunduk kepada iblis atau setan itu. Tetapi yang namanya iblis nggak mau. Mengalir sujud kepada Nabi Adam itu. Nabi Adam itu dari tanah, ada yang dari api. Sombong. Jadi iblis itu, setan itu, satu, setan yang diciptakan oleh Allah dari dahulunya, itu jadi musuh bagi kita, yang tidak nampak. Dalam Al-Quran apa namanya? Minal jinnati. Perhatian, raya mota itu nampak. Minal jinnati, dari golongan jin yang diciptakan oleh Allah. Setan. Angsamu itu setan. Salahkah itu? Enggak, dari golongan yang kedua. Wanas. Dari golongan manusia itu ada juga setan. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu membawa orang lain kepada yang tidak baik, itu setan. Akunya setan, perilakunya sama dengan setan. Ingin awak dikejar setan orang. Ada orang yang sana dikejar setan. Oh, yang semua setan. Ayo dia setan. Orang kalau sudah marah kan, kadang-kadang emosinya tidak terkendali, ini termasuk orang tua. Angsam setan. Jelas setan itu kan musuh yang nyata bagi kita itu. Makanya perbuatan iblis atau setan itu perbuatan yang menentang ajaran Allah. Yang nak sembahyang itu siapa? Iblis atau setan. Ini Pak tanya ujian. Jujur, siapa yang nak sholat subuh tadi? Tunjuk tangan. Ada yang nak sholat subuh tadi? Boleh tak? Ada simpel apa tu kan elok-elok. Jujur. Kalau menurut tu awak 2 kali dosa kan? Jujur, siapa yang nak sholat subuh tadi? Yang rasapan yang laki-laki. Yang kadang-kadang yang perempuan ni banyak pula alasan. Halangan. Yang laki-laki itu yang halang. Kemarin, alhamdulillah kemarin kita melakukan sholat berjamaah, sudah mulai tertib dan sudah mulai bagus. Tapi ada pula kalangan laki-laki ini yang juga. Nah, satu, siapa musuh kita? Setan. Setan itu mati atau enggak? Iyo, tapi panjang umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan usia kami ya Allah sampai hari berbangkit. Kalau manusia paling-paling 100 tahun kan. Yang iblis tidak mati-mati. Nyo barana, nyo punya keturunan seperti manusia. Makanya secara logika saja kita lihat mengapa ini tingkat kejahatan itu semakin lebih tinggi, karena setan itu lebih banyak daripada manusia. Yang menggoda orang-orang itu kakek buyutnya nenek setan. Nah, yang boleh-boleh itu anak setan itu godaan cuma. Lah siang tadi dia sudah 10 leh. Itu anak setan menggaduh orang. Jika orang-orang yang sudah punya ilmu pengetahuan, punya ilmu agama yang tinggi, yang membuat yang namanya melanggar aturan Allah, itu yang menggoda induk-induk setan. Nah, satu. Yang kedua, siapa musuh kita di dalam kehidupan ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Kawan awak.
Oh, banyak kawan-kawan. Yang kedua itu adalah innal kafirina kanu, orang-orang kafir. Apa arti kafir? Kafir, kofir. Kofir itu kan berasal dari bahasa Arab. Kalau kita lihat kofir itu artinya penutup atau tertutup kulit luar. Artinya orang-orang kafir itu orang yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, kafir itu dalam Islam ada dua. Kafir itu dalam Islam ada dua. Satu namanya kafir zimmi, dua namanya kafir harbi. Apa itu kafir zimmi? Kafir orang-orang yang di luar beragama Islam, yang hidup berdampingan dengan Islam, itu orang kafir. Contoh, kalau kita orang Islam ini menganggap orang kafir itu adalah orang yang beragama selain daripada beragama Islam. Bolehkah kita tolong menolong dengan orang-orang kafir sini ini? Boleh. Bolehkah kita bertransaksi dengan orang-orang kafir sini? Boleh, silakan. Bolehkah kita tolong menolong? Boleh. Misalnya, ini orang Islam, ini non Muslim, hidup bertetangga, boleh saling tolong menolong. Itu kafir zimmi namanya. Nabi dulu hidup berdampingan juga dengan orang-orang kafir zimmi. Tetapi beliau mengatakan, siapa yang mengganggu kaum kafir zimmi sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi siapa kafir zimmi tadi? Orang yang berdampingan hidup dengan kita selain yang beragama Islam. Beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Tabekong, semacam yang ajaran agamanya selain Islam. Yang tidak boleh itu adalah tolong menolong dalam hal akidah dan ibadah. Kalau ada orang kafir, orang non muslim yang meninggal di sebelah rumah kita, bolehkah kita untuk menjenguknya? Boleh, silakan. Hanya sekedar pergi melihat atau menjenguk, silakan. Di dalam penyelenggaraan jenazah kita tidak boleh. Nah, satu. Yang kedua, kafir harbi namanya. Siapa itu orang kafir harbi? Orang kafir yang mengganggu kehidupan orang-orang Islam, yang memerangi umat Islam. Itu dialami oleh Nabi dahulu. Sampai sekarang ada juga orang kafir harbi, tidak senang dengan Islam. Ini yang kedua. Ini orang-orang kafir. Yang ketiga musuh kita itu panjang-panjang, kaum Yahudi dan Nasrani. Siapa itu kaum Yahudi, kaum Nasrani? Kaum yang diberikan oleh Allah dahulunya, yang diutus oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, ya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi berikutnya. Yang mereka itu menyalahgunakan atau menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya sampai saat sekarang ini.
Agama yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran itu berapa? Gimana? 3. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul dahulunya itu ada agama Yahudi namanya, Yahudu. Ada Nasrani yang terakhir. Nasrani itu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Yahudi mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lut. Islam baru dikenal semenjak Nabi Ibrahim. Baru berikut-berikutnya disempurnakan sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi agama yang pernah diakui, yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran itu agama yang berasal dari Allah itu 3. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Shinto itu agama hasil daripada kebudayaan manusia. Sementara dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 dinyatakan Allah, walan tarto angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mau kami musyawarah. Nah, dok beri. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada Islam sampai umat Islam mengikuti langkah-langkah mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana strategi orang-orang Yahudi itu memerangi Islam? Banyak cara. Secara fisik, secara non-fisik. Sekarang ini sudah tersirat. Sudah banyak yang rusak sekarang, yang salah guna. Mari ada. Ini mau saya bilang, sekarang ini satu generasi mungkin sudah rusak. Sudah 2 tahun daring kan, 2,5 tahun. Coba lihat perilaku sekarang. Itu cara Yahudi untuk menguasai Islam, membodohkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Sehingga nasib belapan namanya yang apa namanya kaku. Kalau di sekolah Pak, gitu, ayo itu Pak. Tinggal kasus yang udah banyak sekarang ini terjadi, pernikahan dini. Kan ada kasus nasional itu yang diberikan. Karena tahu numuan yang produksi ke 4 balik tahun, yang laki-laki 5 balik tahun, nikah sewarna. Pangana lah singkit, dan singkit pangana kalian. Kalau dapat S2, S3 pada esteller, oke. Tapi itu kan tinggikan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu serendah ceri ayam dalam kandang. Cita-cita boleh tinggi tapi jangan umat Islam sampai sekarang ini, siapa yang mengganggu umat Islam di Palestina? Yahudi, termasuk kaum yang apa namanya Islam. Senang pula kita itu. Itu yang ketiga. Siapa musuh kita yang ketiga? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang keempat, siapa musuh kita itu? Orang-orang yang munafik. Tahu munafik? Tahu munafik? Tahu. Kalau bahasa awaknya apa tuh? Munafik tuh lain di mulut, lain di hati. Islam lain, tapi menghancurkan Islam. Islam lain, tetapi sholat tak. Itu munafik.
tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Allah Islam, sembahyang lain, alai saya sekali pak, saya sekali ya. Puasa lain, petang lain mau hari pak, mau puasa. Ada anak SMP yang tak halangan tu, yang tak puasa banyak. Bahkan di suatu tempat ada anak SMP tu baik jauh tempat musajid lain, apian mi garis. Masuknya ke dalam perkara itu orang pesantren Ramadan nyocok asyik makan mie. Itu munafik namanya. Munafik itu memang berat untuk menghadapinya. Musuh yang paling berat oleh Nabi itu yang dihadapi itu adalah orang-orang munafik. Ketika beliau menyebar agama Islam. Nah, kalau kita sudah tahu siapa musuh kita, yang namanya musuh itu selalu membawa kita kepada jalan yang tidak baik. Masuk kawan-kawan apa yang musuh awak menjerumuskan. Makanya kalau cari kawan itu carilah yang agak elok perilaku Ustaz. Kita yang namanya membeda-bedakan teman kita. Dari dulu siapa? Nah, sama dengan yang tadi itu, disuruh sholat malah sembunyi dari WC. Itu setan. Di kedepannya kita berharap bahwasanya kalau kita sudah tahu siapa teman, siapa musuh kita itu, kita harus hati-hati di dalam hidup ini supaya jangan tersesat. Ini bertanya oleh musuh kita yang pertama siapa? Setan itu dari golongan siapa? Dari golongan jin, kemudian dari golongan manusia. Yang kedua, siapa musuh kita? Orang-orang kafir. Apa arti kafir secara bahasanya? Tertutup. Apanya yang tertutup? Hatinya tertutup dari kebenaran yang disampaikan. Jadi surat sila, ceramah surat sila pak. Aham perahang rehet, ang bakatuang bakatode. Ditutup. Nah, ilmu apa namanya? Ilmu basi bakar, basi bana, basi ele, basi tolol. Ya, awak memang tolol. Tiga, siapa musuh kita itu? Musuh kita yang ketiga adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Siapa yang menjelaskan ini? Di dalam Al-Quran. Kan musuh kita itu ada yang orang-orang munafik. Thank you for Mr. Junaidi SAJ. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Thank you for your attention and sorry for our mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.